Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para subscriber channel terindah sekalian dimanapun saudara-saudaraku semua berada, pada video kali ini saya sedikit juga akan menyampaikan berita duka tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sebenarnya saya agak ribet juga nih mau cerita tentang apa. Semua sedang berduka, bangsa Indonesia sedang kembali lagi dilanda petaka. Hampir setiap tahun bencana selalu melanda Indonesia. Tak ada yang patut disalahkan. Mungkin kalau terpaksa kita harus menyalahkan, ya kita salahkan diri kita masing-masing. Kehendak Tuhan itu memang yang paling utama, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Para penumpang serta kru pesawat Sriwijaya SJ182 ini, insyaallah semuanya adalah para makhluk, para hamba Allah, mati dalam keadaan syahid, terlepas dari apa agama mereka masing-masing, karena mereka semua berada dalam sebuah kondisi yang tak ada pilihan. Mereka mengadakan perjalanan dengan menggunakan pesawat dan merupakan satu-satunya sarana yang mereka harus tempuh pada waktu itu dengan menggunakan pesawat itu. Pastilah mereka semua telah berdoa agar diberikan keselamatan dalam perjalanan dengan menggunakan pesawat Sriwijaya tersebut. Semuanya, saya sangat yakin para penumpang berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Para kru pesawat juga berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kan tetapi ketika bencana itu menimpa mereka, kita tidak semata-mata menyalahkan Tuhan bahwa doa mereka itu tidak diterima. Tapi mereka justru dengan doanya itu memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka pasrah terhadap apa yang mereka lakukan dan berdoa hanya kepada Allah itu sebagai suatu ikhtiar, sebagai suatu pengakuan bahwa tidak ada being lain yang harus diserahkan kekuasaannya, yang harus diserahkan segala hidup manusia pada umumnya. Jadi ketika bencana itu muncul, setelah mereka semua berdoa dalam meminta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan dalam perjalanannya menuju daerah atau kotanya masing-masing atau ke tempat kerjanya masing-masing, dari Jakarta menuju ke Pontianak. Dan takdir yang Allah tentukan ternyata lain. Mereka semuanya bisa dimungkinkan, bisa dikatakan pasti meninggal dalam kondisi yang mungkin sangat mengenaskan, yang mungkin dalam kondisi yang tidak bisa dielakkan oleh seluruh manusia. Dalam Islam, dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua dan nanti akan saya
atau pasti akan saya kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut keyakinan saya pun setiap kali melakukan perjalanan selalu mengawalinya dengan bismillah dan doa melakukan perjalanan. Saya sangat meyakini para penumpang dan juga para kru pesawat juga telah berdoa. Tapi Allah punya rencana lain kepada mereka semua. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa-doanya. Tapi itulah, sehebat apapun Anda, sekuat apapun Anda, sepintar apapun Anda, sebanyak apapun Anda berdoa, dan itu bukan suatu jaminan bagi kita bahwa doa itu seperti apa yang kita inginkan. Kita berdoa sebagai salah satu bentuk pasrah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai salah satu bentuk pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa yang terjadi setelah kita berdoa itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ud'uni astajib lakum, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan suatu jaminan bahwa kehendak Allah itu seperti apa yang manusia inginkan. Bukan berarti Anda atau kita semua berdoa akan seperti itu adanya. Untuk itu, marilah para kita semua yang masih hidup ini untuk tetap selalu meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman atau pelajaran yang telah terjadi di balik kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini dalam menuju perjalanan dari Jakarta ke Pontianak ini dapat kita mengambil hikmahnya bahwa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibulatkan, tidak hanya 100%, bahkan 1200% atau bahkan 10.000%, bahwa kita hanya berserah diri kepada Allah, tawakal Allah. Doa tetap berjalan, doa tetap kita lakukan, sementara Allah lah yang mempunyai wewenang tertinggi bagaimana jadinya. Artinya adalah sakarape Allah Subhanahu wa taala. Kamu berdoalah sebanyak-banyaknya, dan Allah sangat senang kepada manusia, khususnya umat-umat Islam yang selalu berdoa. Kan tetapi apakah doa itu harus dikabulkan? Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mau memberikan jalannya. Dan ketika para penumpang itu semua telah berdoa, ternyata kejadiannya seperti ini, itulah yang terbaik bagi Allah dan juga untuk mereka. Mereka meninggal dalam keadaan fi sabilillah. Mereka menuju ke jalan yang telah diridhoinya, dan dengan doa yang sebagai satu bentuk kepasrahan kita atau kepasrahan manusia kepada Tuhannya. Ternyata doanya itu dikabulkan dengan sebuah jalan mati syahid menuju ke tempat ibadahnya masing-masing, menuju ke tempat tugasnya masing-masing, menuju kepada keluarganya masing-masing. Kan tetapi Allah menghendaki mereka semua menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah usaha untuk mengungkap sebab-sebab terjadinya kecelakaan itu merupakan suatu usaha yang positif, minimal untuk mengurangi kecelakaan-kecelakaan di kemudian hari. Itu adalah sebuah usaha, sebuah ikhtiar yang manusia harus semua lakukan. Kan tetapi bagaimana dampak, bagaimana hasilnya, itu semua hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya berusaha. Mudah-mudahan para keluarga yang ditinggalkan akan diberikan kesabaran yang besar, akan diberikan keistiqomahan dalam ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa semakin besar, dan tidak membuat kita menjadi patah semangat untuk selalu tetap beribadah, untuk tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berdoalah kita
sebagai manusia mampu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal, semoga diberikan kebahagiaan secara maksimal, semoga diberikan keselamatan lahiriah wal batinnya. Dan mari kita seluruh bangsa Indonesia untuk terus saling mendoakan untuk keselamatan kita masing-masing, untuk keselamatan warga bangsa kita masing-masing, untuk mendoakan kesejahteraan bangsa kita secara keseluruhan, dan semoga bencana-bencana di kemudian hari tidak akan muncul lagi di negeri Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe di channel terindah ini. Thank you for watching.